Halo guys, selamat datang ke channel Semoga Filis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita belajar motor manual di malam hari. Karena dari komen juga kalian banyak yang minta kok gimana caranya kita belajar motor di malam hari. Oke, dan buat kalian juga yang punya pertanyaan, kalau kalian pengen request video apa, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue. Karena di channel ini gue udah pernah bahas semua tentang belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, semuanya lengkap. Cara kita pindah-pindah gigi, cara kita belajar berbelok, semuanya udah gue bahas lengkap di channel ini. Dan dari part satunya pun gue udah pernah bahas gimana sih cara kita nyalain motor, gimana sih cara kita melewati tanjakan, melewati turunan, kita harus pakai gigi berapa aja, kita harus pakai rem depan atau pakai rem belakang. Oke, semuanya udah gue bahas lengkap, langsung kalian kepoin aja, kalian cek di playlist gue ya. Dan di channel ini pun gue membahas tentang gimana sih cara kita belajar mobil, dan semua tips and trick mengenai motor dan mobil udah gue bahas lengkap. Oke, langsung kalian kepoin aja guys. Dan jangan lupa juga sebelum video ini mulai, kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung kita belajar motornya aja. Oke guys, kita akan belajar di sini guys. Ini kita sekarang posisi jam 11 lebih guys, 11 malam lebih. Karena tadi gue baru beres edit, jadi kita baru bikin konten lagi guys. Oke, kita akan belajar gimana sih cara berkendara di malam hari. Oke, nah ini kita pertama kali kita wajib ya. Ini yang pertama kita pakai helm, lalu kita pakai jaket, lalu pakai celana panjang supaya nggak dingin guys. Dan kita pakai sepatu guys. Nah kita pakai sepatu itu supaya nggak dingin guys, karena udah malam tuh ya jahat ya guys ya. Karena kita kalau nggak pakai sepatu nanti kita bakal kedinginan. Oke, nah ini kita pakai dulu sarung tangannya. Selain menjaga kita supaya nggak dingin, sarung tangan ini berguna kalau misalkan kita di jalan terjadi apa-apa, ini sangat aman guys. Oke, nah ini kita nyalain dulu motornya, kita kontak-on, kita starter. Oke, dan untuk cara nyalain motor, semua isi bensin dan lain-lain, pengenalan mengenai motor udah pernah gue jelaskan ya guys ya. Buat kalian yang belum tahu, langsung kalian klik kayak di atas. Oke, di part 1 udah gue jelasin lengkap. Dan ini kita pertama kali kita nyalakan, wajib ya guys ya, kalau kita mau berkendara di malam hari, ini kita nyalakan lampunya. Nah buat kalian nih yang masih motornya masih ada si tombol ininya, si saklar lampunya, kita wajib nyalakan lampunya. Ini kan ada 3 ya guys ya. Nah yang kedua ini adalah lampu senja. Lampu senja itu adalah lampu kota. Dan yang sekali lagi sampai ke ujung ini untuk menyalakan lampu utama guys. Oke, jadi kalau kita mau berkendara di malam hari, wajib menggunakan lampu utama guys, supaya kita kalau berkendara itu bisa ngeliat ke depan dengan baik, dan juga orang di lawan kita tuh tahu ya guys ya. Oke, dan ini kita masuk gigi 1 ke depan, lalu kita lihat dulu kiri kanan. Setelah spion aman, lalu kita gas guys. Nah ini kita gas pelan-pelan ya guys. Nah buat kalian nih yang baru pertama kali mau belajar malam-malam di dekat rumah kalian, atau misalkan di manapun kalian berada, yang paling penting itu kalian harus hati-hati guys. Karena kalau misalkan malam-malam itu berbeda dengan siang hari. Nah, kalau misalkan kita bawa siang hari itu kan banyak orang guys. Sedangkan kalau misalkan kita bawa malam-malam itu, berkendara malam-malam itu lebih relatif di jalan itu sepi guys. Jadi kita harus jauh lebih berhati-hati ya guys ya. Oke, nah untuk kecepatannya ini kita bisa ditambah guys. Oke, ini kita di gigi 2 udah 30, ini kita masuk ke gigi 3. Nah kita gas lagi. Nah ini buat kalian ya guys ya, kalau misalkan mau berkendara malam-malam, lebih baik kecepatannya ditambah guys, jadi lebih cepat daripada biasanya. Dan apalagi buat kalian yang pakai cewek-cewek, kalau misalkan kalian nih, kalau misalkan lagi bawa kendaraan malam-malam, biasa kan kalau cewek-cewek itu bawa tasnya itu dimasukin ke dalam jaket guys. Jadi kalian pakai tas dulu baru pakai jaket, jadi supaya aman guys, aman dari begal ya guys ya, dan orang-orang jahat. Oke, nah ini kita belajar gimana sih kita kalau misalkan feel-nya itu berkendara malam-malam tuh berbeda dengan siang hari. Nah ini hati-hati guys kalau ada mobil. Oke, kalau misalkan kita malam-malam tuh lebih pasti orang tuh, apalagi kalau kalian buat yang baru belajar, pasti tuh kerasanya tuh lebih takut guys dibanding siang-siang. Karena kalau ada apa-apa tuh kan kita kalau misalkan siang tuh butuh bantuan atau apa tuh kan gampang. Sedangkan kalau misalkan kita malam-malam butuh apa, itu susah guys. Jadi kan kita kalau misalkan butuh sesuatu, jadi lebih panik duluan ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nih, gue sarankan kalau misalkan belum begitu lancar, belum begitu menguasai, jangan bawa motor malam-malam guys. Oke, jadi kalian lancarin dulu siang-siang, kalian lancarin dulu di tempat kosong. Udah gitu, kalau misalkan udah lancar, baru kalian belajar ke jalan raya. Baru kalau misalkan udah, kita belajar ke
jalan besar guys, malam-malam. Seperti itu guys. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di jalan, kita bisa menyelamatkan diri guys. Oke, karena kan ya namanya malam-malam kita kan identik dengan apa ya, kita tuh takut orang berbuat jahat sama kita guys. Apalagi nih kalau misalkan di daerah rumah kalian tuh yang benar-benar sepi. Ini kan kalau misalkan di daerah sini ini jam segini tuh udah lumayan sepi guys, tapi masih ada aja kendaraan yang lewat. Tapi kalau misalkan kalian juga kemarin gue baca-baca komen juga, kalian banyak yang bilang di daerah rumah kalian tuh ada yang daerah pegunungan, ada yang daerahnya banyak sawah. Itu kalau misalkan kalian berkendara malam-malam itu sangat-sangat rawan guys, karena kan kalian tuh kiri kanannya tuh nggak ada seperti ini. Kalau misalkan ya amit-amitnya ada apa-apa tuh susah guys. Oke, jadi lebih baik dihindari seperti itu. Kalau misalkan emang terpaksa karena pulang kerja atau pulang kuliah atau pulang sekolah malam-malam ya, kalian harus benar-benar hati-hati guys. Oke. Nah, ini kita di depan akan berbelok ke kanan guys. Nah, kalau misalkan kita mau belok kanan, ini kita ambilnya dari tengah guys. Oke, dari sini tengah lalu kita pepet ke kanan. Ya, tapi jangan menginjak garis yang tidak putus-putus ini. Oke, kita pakai sen kanan. Lalu kita lihat ya guys ya, kanannya kosong. Kita turun ke gigi 2 guys. Oke, lalu kita gas lagi. Nah, kenapa nggak turun ke gigi 1? Karena kalau misalkan kita turun ke gigi 1 itu kalau misalkan posisinya benar-benar kita itu berhenti. Kalau misalkan kita posisinya itu agak sedikit ada kecepatan ya sekitar 20 km, kita cukup pakai gigi 2 aja. Oke. Nah, ini kita posisinya sekarang gigi 3, 40 km. Lalu kita mau naik ke gigi 4, kita pindahkan, buang gasnya sampai full guys. Ini kemarin juga kalian banyak yang nanya kalau misalkan kita mau pindah gigi tuh harus dibuang sampai habis nggak? Itu harus benar-benar dibuang sampai habis guys. Oke. Lalu kita gas lagi. Nah, kita kalau mau berkendara di sebelah kiri aja guys. Oke, di sini kalau ada belokan kita wajib rem, gasnya dibuang ya guys ya. Lalu kita turunkan ke gigi 3, lalu kita gas lagi. Nah, kita berkendaranya di sebelah kiri aja guys. Nah, kenapa kalau misalkan kita berkendara itu jangan di tengah atau di kanan? Karena kalau misalkan di sebelah kanan atau di tengah, kalau kita butuh apa-apa, kalau kita kagok atau kita kan kalau misalkan belajar itu untuk para pemula itu kebanyakan kalau misalkan kagok atau gimana, itu kan pasti langsung tuh harus langsung berhenti guys. Oke, untuk menyeimbangkan motor lagi. Dan kalau misalkan kalian posisi di tengah atau di kanan, kalian kagok itu bakal susah guys. Oke, jadi kalian sebaiknya kalau misalkan berkendara untuk pemula itu di sebelah kiri. Kalau misalkan udah jago, udah terbiasa, baru di tengah atau di sebelah kanan, itu nggak masalah guys. Oke, ini kita lurus aja terus. Dan misalkan di depan nih kita mau berbelok ke kanan guys. Nah, ini kita bisa pakai sen kanan. Nah, ini kita lalu ambil jalur kanan. Kita turunkan ke gigi 3. Nah, kita turunkan lagi ke gigi 2 ya guys ya. Oke, lalu kita matikan sennya, kita gas. Nah, kita pindahkan lagi ke gigi 3. Sudah terasa motornya tuh udah ngegerung, udah minta naik gigi guys. Ini kerasa banget. Oke, lalu kita dari gigi 3 pindahkan ke gigi 4. Ini kalau misalkan kalian ya berkendara malam-malam guys, ini pasti kerasanya itu kalau misalkan di siang-siang kan gigi 2 atau gigi 3. Kalau misalkan karena malam-malam itu kan kosong. Nah, otomatis kalau misalkan kosong itu kita tuh jadi otomatis kalau bawa kendaraan tuh jauh lebih cepat guys. Oke. Karena yang pertama jalannya kosong, yang kedua ya karena kan kita juga kalau misalkan pelan-pelan ya berbahaya juga gitu guys kalau misalkan malam-malam ya. Nah, jadi kalau seperti ini guys, ini kita belok kecepatan berkurang. Ini kita wajib turunkan gigi. Nah, jangan kita paksakan di gigi 4. Kalau kita paksakan gigi 4 nanti itu akan merusak motor. Karena kalau kita pakai motor manual, si giginya tuh harus disesuaikan dengan kecepatan kita. Nggak boleh kita pakai kayak kemarin juga kalian ada yang nanya nih, kalau misalkan kalian baru bisa belajar motor, kalian pakai gigi 2 aja, itu nggak boleh guys. Oke, itu akan merusak gear pada motor kita. Jadi ini kita posisinya ini kalau misalkan udah gigi 3 udah terasa ya guys ya, ini dia udah minta naik gigi, udah ngegerung. Nah, kita pindahkan ke gigi 4. Kita gas lagi. Seperti itu guys. Oke, dan di depan kita akan ketemu pertigaan ya guys ya. Pertigaan di depan kita akan berbelok ke kiri. Jadi ini kita posisinya di sebelah sini aja guys. Oke, kita ke sebelah kiri. Oke, hati-hati kalau misalkan ada pertigaan dari sebelah kanan, ada motor yang keluar. Nah, ini kalau sekarang tuh ya berhubung ini di jalan besar guys, jadi jam segini tuh udah masih agak ramai guys ya. Ini padahal sekarang udah jam 11:30 malam guys. Oke, nah ini kita pasang sen kiri.
Kita pelan-pelan, kita buang gasnya, kita turunkan giginya, lalu kita gas kembali, lalu matikan sennya guys, jangan lupa. Lalu kita pindah ke gigi 3. Nah, hati-hati kalau misalkan ada seperti ini guys ya, ada motor atau mobil yang berlalu lalang, yang main nyerobot-nyerobot. Nah, kita kalau misalkan mau menyalip, pasti jarak yang cukup. Oke. Nah, kita posisinya di sini, lalu pindahkan ke gigi 4. Nah, kalian kalau misalkan nih lagi berkendara, misalkan ya mau malam hari atau siang hari, nah kalian kalau misalkan pas nonton video ini, kalian ada yang mau ditanyain, langsung kalian komen di bawah ya guys ya. Jangan nunggu sampai videonya beres baru kalian komen, nanti keburu lupa guys. Oke, kalian kalau ada yang nggak ngerti atau apa, langsung kalian tanya nih di bawah guys, dan bakal secepatnya, sedetail-detailnya bakal gua jawab guys. Oke, nah hati-hati kalau misalkan ada motor yang langsung nyelonong. Kita gas aja. Nah, ini kita kalau misalkan malam-malam, ini kondisinya sekarang tuh 40 atau 50 km guys. Tapi ini udah cukup kencang ya guys ya. Apalagi kalau misalkan ini siang-siang. Karena kan kalau siang-siang ini rame ya guys ya. Kalau rame itu pasti kecepatan segini itu udah cukup kencang kalau misalkan kita berada di jalan raya guys. Oke. Nah, ini kita gas pelan-pelan. Hati-hati kalau misalkan di depan ada pertigaan, kita remnya wajib menggunakan rem belakang ya guys ya, rem kaki. Jangan gunakan rem tangan, karena rem tangan itu bisa berakibat motor kita tuh selip dan kita bisa jatuh guys. Oke, ini kita pelan-pelan aja. Nah, kalau misalkan mau menyalip, itu harus perhatikan ya guys ya, harus memberi jarak antara baik itu motor, baik itu mobil, kita harus benar-benar memberi jarak guys. Oke, ini kita lurus ya terus guys. Nah, buat kalian juga nih yang kemarin banyak yang nanyain kok kalau misalkan kita mau pindah gigi, itu kalau misalkan langsung pindah gigi tanpa direm, itu apa yang diakibatkan. Nah, kalau misalkan gini nih guys, kalau kita mau pindah gigi tapi kita mau turun gigi nih, misalkan kita dari gigi 4, kita mau turun gigi ke gigi 3, kalau penyebab motor ngegerung itu karena timingnya belum pas guys. Jadi ini akan gue contohkan. Ini timing yang tidak pas, ini lagi kecepatan segini, kita turun gigi pasti motor langsung ngegerung nih guys. Nah, langsung motor itu seperti itu guys. Nah, itu tuh merupakan cara yang salah dan jangan ditiru ya guys ya. Oke, yang benar itu seperti ini. Ini kita posisi di gigi 4. Kalau kita mau turun ke gigi 3, ini kita harus buang gasnya, kita rem kakinya ya guys ya, pakai rem kaki. Kita turunkan, kecepatannya udah menurun, udah pelan, lalu kita turun ke gigi 3, lalu kita gas lagi. Nah, seperti itu. Jadi perpindahannya itu smooth. Waktu kita pindah gigi tuh nggak, motor tuh nggak seperti itu guys, nggak ngegerung seperti itu, dan itu yang akan merusak motor. Jadi kita pastikan ya guys ya, ini kalau misalkan kita udah kecepatan segini, kita naik gigi, lalu kita gas lagi. Nah, kita setiap kali mau naik atau turun gigi, kalau misalkan kita mau naik gigi, itu pastikan kecepatannya udah semakin bertambah kecepatan kita, semakin tinggi gigi yang kita pakai, dan sebaliknya, semakin kita posisinya ini pelan, semakin rendah gigi yang dipakai, seperti itu guys. Oke, jangan memaksakan kalau misalkan kita posisi giginya tinggi tapi kecepatannya rendah, dan jangan juga kita kecepatannya tinggi memaksakan giginya rendah, itu akan merusak komponen yang ada di dalam motor guys. Oke, ini kita lihat ya guys ya. Ini kita posisinya sekarang 40 km guys. Dan ini tengah malam ini lumayan banyak ya guys ya, lumayan padat jalanan. Mungkin banyak yang baru pulang kerja juga ya guys ya, tengah malam seperti ini. Karena biasanya kosong, karena ini weekday guys, bukan weekend. Kalau weekend emang di mana-mana tuh macet guys. Kalau misalkan weekday itu kan besok-besoknya tuh kan orang tuh pada kerja ya guys ya. Ya mungkin banyak yang baru pulang malam hari juga ya guys ya. Oke. Nah, ini kita kalau ini kan ke sana lurus terus ya guys. Ini karena ke sana ke arah Padalarang guys. Oke, ini di sini kita akan putar balik. Oke, nah ini cara putar balik ya guys ya. Kalau misalkan kita mau berbelok ke kanan, ini kita nggak boleh dari sini langsung ngambil ke arah kanan putar balik, itu nggak boleh guys. Oke, ini yang benar. Ini kita dari sini harus ke tengah dulu. Oke guys. Nah, kita dari sini, kita rem pelan-pelan, kita pakai sen kanan. Nah, kita harus pastikan garisnya ini yang seperti ini guys. Oke, yang garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini berarti kita boleh mendahului atau kita boleh berbelok ke kanan. Kalau garisnya tidak putus-putus, kita nggak boleh berbelok ke kanan guys. Oke. Nah, misalkan kita mau putar balik di sini, kita rem, kita di sini depan udah kosong ya guys ya. Ini kita belok.
Nah, kita turunkan ke gigi 2, kita gas. Kita matikan lagi sennya. Kita kembali di jalur kiri aja guys. Oke. Kita kembali ke tengah, masuk gigi 3. Dan kalau posisi seperti ini kan jalannya cukup gelap ya guys ya. Kita jangan pelan-pelan seperti itu guys. Karena kalau kecepatan kita pelan itu nanti kalau misalkan amit-amitnya ada begal atau apa, kitanya tuh malah jadi incaran mereka begitu guys. Oke, kita pindahkan gigi 4. Jadi kalau misalkan kalian yang berkendara di malam hari ya agak cepat lah. Seperti itu guys. Jadi kan kalau misalkan kita agak cepat itu namanya begal atau orang-orang yang mujahat pun kan kalau misalkan kitanya kecepatan yang tinggi, mereka juga akan malas ya guys ya. Sedangkan kalau misalkan mereka kan lebih mengincar orang-orang yang pelan, karena kalau misalkan pas ngelihat situasi kosong langsung mereka nyabat seperti itu guys. Dan buat kalian juga yang cewek-cewek, kalau bisa kalau misalkan kalian pulang malam, kalian penampilannya itu jangan kelihatan seperti cewek guys. Oke. Nah, maksudnya tuh kalian bisa dengan pakai jas hujan, atau misalkan kalian penampilannya itu si jaketnya itu jaket yang gelap. Jadi jangan yang menciri khaskan kalian tuh kalau misalkan pakai jaket pink kayak gitu, kayak bener-bener cewek itu nanti kalau misalkan kalian sendirian di jalan itu tuh ya bisa jadi incaran para begal guys. Oke. Jadi itu tipsnya kalau misalkan kalian mau berkendara di malam hari guys. Oke, nah ini kita kalau misalkan kita nih mau menambah kecepatan ya guys ya, ini kita sekarang 50 mau 60 km, kita mau menyalip, kita ke arah sini, kita gas segini udah cukup kencang guys. Oke, jangan ngebut terlalu ngebut, itu berbahaya. Nah, kalian kalau misalkan kemarin juga banyak yang nanya seperti ini guys, kalau misalkan belum bisa menyeimbangkan motor, kakinya itu baru bisa turun satu atau kakinya belum bisa naik dua-duanya, itu kalian jangan bawa ke jalan dulu guys. Itu sangat-sangat berbahaya. Jadi kalian lancarin keseimbangannya dulu. Kalau misalkan udah lancar baru belajar ke jalan raya. Seperti itu guys. Itu tahapnya kalian harus benar-benar melewati pertama di jalan kosong dulu, kalian latihan keseimbangan. Setelah kalian lancar baru kalian belajar belok, belajar putar balik, belajar tanjakan, belajar turunan. Baru setelah itu kalian belajar ke jalan raya. Jangan kalian kalau misalkan baru belajar langsung pengen cepet-cepet bisa ke jalan raya. Yang ada berbahaya, karena kita kalau misalkan ngelihat nih ya guys ya, kita tuh harus fokus ke jalan. Belum lagi kita harus fokus ke pengendara lain, dan kita harus fokus ke motor kita sendiri. Kalau kita belum bisa menguasai secara betul si motor kita masih bingung pindah-pindah giginya, kita masih bingung harus menyeimbangkan motor, itu bakal sangat-sangat sulit guys. Ya apalagi kalau misalnya ditambah kalian belajarnya itu malam harinya, itu udah sangat-sangat sulit guys. Oke. Yang ada bukan bisa, malah kalian nanti jadi trauma karena belajarnya itu susah banget belajar motor itu, padahal gampang guys. Oke, jadi kalian harus ikutin triknya, kalian belajar step-stepnya seperti itu. Karena di playlist belajar motor dari nol udah pernah gua bikin ya guys ya, itu step-stepnya itu udah benar-benar terukur ya guys ya. Misalkan kalian awas kalau misalkan ada seperti ini, tiba-tiba mobil nyolong, nah itu di playlist itu udah pernah gue jelaskan. Kalian tuh harus belajarnya itu seperti apa siapa itu part-partnya udah pernah gue jelasin lengkap guys. Oke, jadi kalian langsung aja cek di playlist gua. Nah, kita berada di sini aja guys. Oke, jangan terlalu mepet ke kirinya. Nah, kalau misalnya kalian belajar motor guys ya, jangan di sini ya mepet banget, jangan ya guys ya. Tapi kita di sini udah cukup. Dan kalau kita mau menyalip, kasih jeda yang cukup. Lalu kita kembali lagi, kita di sebelah sini. Nah, kita pelan-pelan gitu ya guys ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain, langsung aja kalian komennya di bawah guys ya. Oke. Dan gue berharap kalian cepat bisa guys. Oke. Terus semangat buat kalian yang baru belajar, yang umur berapapun kalian pasti bisa kok, nggak susah belajar motor. Oke. Dan misalkan nih di depan kita misalkan mau berhenti, kita pakai sen kiri. Oke. Dan kita cari tempat yang cukup ramai guys ya. Kita jangan berhenti di jalanan sepi seperti ini. Oke. Misalkan kita di depan nih mau berbelok, kita pakai sen kiri, lalu kita turunkan. Kita udah posisi gini, turunkan. Oke. Nah, lalu kita rem, baru kalau udah pelan kita turunkan lagi. Oke guys. Nah, oke, kita turunkan gigi 1, dan kalau udah berhenti kita bisa turunkan ke gigi netral. Lalu kita matikan lampunya, lalu kita matikan motornya guys. Oke, begitu ya guys ya caranya kita berkendara di malam hari. Tetap
semangat buat kalian yang belajar motor dan stay safe buat kalian yang harus berkendara di malam hari. Oke guys, segitu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian bertanya, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan kalau kalian saran atau masukan atau apapun itu, langsung kalian komennya di bawah. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah ya. Dan request kalian terbanyak bakal gue bikinin videonya. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini sudah bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye-bye.